Bab 60, 61, dan ke-62. Ya, Zak adalah seorang pria muda dan kaya. Dia bisa mendapatkan wanita yang dia inginkan dengan mudah. Dia tidak harus melakukan hal seperti itu. Harvey, apakah kau sengaja membuat video ini demi Mandy agar dia bisa lepas dari tanggung jawabnya? Jika benar, maka kami tidak akan mempercayaimu lagi. Bisa-bisanya kau berbuat sedemikian rupa agar kami percaya. Anggota keluarga Zimmer yang lain pun tidak terlalu percaya pada Harvey. Karenanya, ketika mereka melihat kakek Zimmer berpihak pada Zack Zimmer, mereka juga langsung berada pada pihak Zack. Baik jika kau memaksa. Harvey York mencibir. Dia kemudian melirik Mandy yang sedikit bingung saat itu dan berkata, "Sayang, kau punya nomor telepon Nona Xavier?" Ya, dia memberi aku kartu namanya waktu itu. Ucap Mandy yang masih belum sepenuhnya sadar setelah suaminya membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Bagus. Aku akan menelpon Nona Xavier di depan semua orang dan bertanya kenapa dia tidak bekerja sama dengan kita. Lalu kita akan mengetahui jawabannya. Harvey menantang dengan optimis. Baik, mata Mandy berbinar. Dia tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Saat ini, wajah Zack semakin pucat. Dia berteriak, "Mandy, ini sangat memalukan bagi keluarga. Kau masih ingin mempermalukan dirimu sendiri? Kau bisa menerima penghinaan seperti itu, tapi kami keluarga Zimmer tidak bisa." Mandy menatap Harvey. Harvey tersenyum dan berkata, "Jika kau dihukum seumur hidup untuk sesuatu yang tidak kau lakukan, apa kau akan menerima begitu saja? Harvey, beraninya kau masih mengganggu masalah keluarga Zimmer? Aku akan membunuhmu." Zack tidak bisa lagi menahan kali ini. Dia bergegas dan menendang ke arah tempat Harvey berdiri. KRAKKK. Harvey langsung menendang lutut Zack dengan cepat. Pemuda kaya yang hanya pandai berjudi dan minum ini hanya bisa berteriak kesakitan dan jatuh ke lantai. Dia kemudian meratap kesakitan dengan keras. "Harvey, beraninya kau? Kau sudah keterlaluan." Orang-orang di aula itu sebelumnya selalu berbicara menentang Harvey, tetapi melihat tendangan yang dilakukan pada Zack telah membuat mereka takut, bahkan penjaga keamanan pun sedikit takut untuk melangkah maju. Bab 61. Harvey tidak memperdulikan mereka. Dia berpaling ke arah Mandy dan berbicara dengan lembut. "Hubungilah dia dan nyalakan mode pengeras suara. Percayalah kepadaku." Terdengar suara ponsel berdering. Keluarga Zimmer yang awalnya berisik segera saling memandang satu sama lain dan suasana berubah menjadi hening. Mereka terdiam dan menantikan jawaban. Bahkan kakek Zimmer yang selalu bangga terhadap Zack secara mengejutkan menahannya. Itu karena fakta bahwa dana investasi 50 juta dolar sangat penting. Jika mereka tidak memiliki dana investasi itu, Zimmer mungkin akan roboh. "Halo, apa kabar? Saya Ivan Xavier, sekretaris CEO York Enterprise. Boleh tahu dengan siapa saya berbicara?" Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara seorang wanita yang terdengar seperti seorang profesional dan ramah. Wajah indah Mandy dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, halo. Saya Mandy dari Zimmer. Kita sudah bertemu kemarin." "Oh, ini Nona Zimmer." Suara Evan kini terdengar lebih ketus. "Terus terang, CEO kami tidak berkenan memiliki hubungan apapun dengan Zimmer. CEO bahkan mengklaim bahwa dia ingin Zimmer bangkrut. Jadi tolong jangan menghubungi aku lagi." Ini sungguh membuatku tidak nyaman. Mendengar itu, seluruh anggota keluarga Zimmer menarik nafas panjang karena cemas, terutama kakek Zimmer. Dia tampak muram dan marah. Saat itu, dia tidak berani mengatakan apapun. Itu karena York Enterprise termasuk dalam keluarga terbesar di South Slide, keluarga Yorks. Keluarga seperti itu tentunya bisa dengan mudah membuat keluarga yang kurang bergengsi seperti Lima menjadi bangkrut dengan mudah. "Nona Xavier, saya tahu saya tidak tahu malu. Tapi tolong jangan tutup panggilanku dulu." Saat itu, Mandy agak gugup. Nona Xavier yang baru sekali bertemu dengannya ternyata cukup menakutkan. "Aku ingin bertanya tentang sesuatu. Kami sudah jelas menandatangani kontrak kemarin. Mengapa perusahaan Anda bersikap dingin terhadap kami hari ini? Anda tidak hanya membatalkan kerjasama, tetapi Anda juga ingin membuat kami bangkrut." Ketika Mandy mengangkat topik kebangkrutan, semua orang di keluarga Zimmer menjadi pucat. Jika Zimmer bangkrut, maka mereka semua tidak akan punya apa-apa.
Ivan tampak ragu-ragu sejenak. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, "Baik, akan saya jelaskan. Awalnya CEO cukup tertarik dengan proyek yang Anda tawarkan, jadi dia langsung menandatangani kontrak dengan Anda kemarin. Tapi masalahnya keluarga Zima bertindak terlalu jauh dan sangat kelewatan. Anda mengubah penanggung jawab proyek tersebut pada menit terakhir. Bukankah Anda seharusnya berdiskusi dengan kami terlebih dahulu sebelum Anda mengubah penanggung jawab kontrak? Lalu apa yang salah dengan penanggung jawab sebelumnya? Karena pengganti Anda itu berani-beraninya menggoda dan melecehkan pacar CEO. Saya rasa Zimo pantas mendapatkannya." Setelah menjelaskan itu dengan singkat, Evan langsung menutup panggilan itu. Namun kenyataannya, Evan sedang berolahraga di gym. Penampilannya yang cantik lebih terlihat ketika dia mengenakan pakaian olahraga yang cukup ketat. Dia kemudian menjulurkan lidahnya setelah selesai berakting di telepon tadi. "Tugas yang diminta CEO kulakukan dengan senang hati. Menyenangkan sekali, aku ingin tugas seperti ini lagi selanjutnya." Bab 62. Di kediaman Zimmer. Orang-orang anggota keluarga Zimmer saling memandang tanpa daya. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka menatap Zack. Saat itu, seluruh kebenaran terungkap. Harvey tersenyum tipis dan dia mundur ke sudut. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah urusannya lagi. Jika Zima tidak bodoh, mereka harusnya tahu tindakan apa yang tepat untuk dilakukan selanjutnya. PLAKK. Terdengar sebuah tamparan. Kakek Zima melangkah maju dan berjalan menuju Zack. Dia kemudian menampar Zack secara langsung dan keras. Namun saat itu, Zack hanya menyentuh wajahnya dan tidak berani mengatakan apapun. "Dasar tidak berguna! Kau mengecewakanku! Sia-sia sudah aku membesarkanmu sebagai ahli waris. Tapi kau..." Kakek Zimo sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. "Kakek, aku tidak bermaksud hal itu terjadi. Aku berbicara dengan resepsionis itu sebentar. Siapa yang tahu bahwa dia pacar Cheo?" Saat itu juga, Zack sangat menyesalinya. "Percuma. Kita harus datang ke sana dan segera menyelesaikan masalahnya. Masih ada waktu untuk mengubahnya. Kita harus mengambil inisiatif daripada diam di sini dan tidak melakukan apa-apa." Ekspresi wajah kakek Zema berubah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia mendongak dan tersenyum pada Mandy. "Mandy, sepertinya Nona Xavier sangat baik padamu barusan. Kau saja yang pergi ke Yoke Enterprise untuk meminta maaf besok." "Tidak bisa!" Sebelum Mandy bisa merespon, ada seseorang yang berteriak. Mereka berbalik dan segera merasa jijik. "Kenapa si sialan ini bicara lagi? Ini bukan saatnya dia mengatakan pendapatnya. Harvey, apa hubungannya denganmu? Kau hanya orang luar. Tidak ada yang bicara denganmu. Kau sungguh tidak berguna." Seseorang memarahinya. "Jangan mengira bahwa kami akan mendengarkanmu karena kau menemukan video entah dari mana dan menggunakannya sebagai bukti tadi. Kami tidak akan membutuhkan orang yang tidak berguna untuk memberikan pendapatnya di sini." "Itu benar, kakek sedang berbicara dengan Mandy. Apa hubungannya denganmu?" "Loh, kenapa itu bukan urusanku? Mandy adalah istriku. Dia dianiaya tanpa alasan di sini. Baru saja kalian menghakimi Mandy, lalu langsung memintanya untuk bertanggung jawab demi kepentingan kalian. Kalian bahkan memintanya untuk pergi ke sana secara pribadi untuk memohon maaf. Ada apa dengan kalian ini?" Kata Harvey. "Istri?" Mendengar apa yang baru saja dikatakan Harvey, sebagian besar anggota keluarga Zima tertawa. Bab 63 dan ke-64. "Harvey, di mana kau taruh martabatmu? Kau hanya membuat malu keluargamu di sini. Kamu bertindak seperti seorang kepala keluarga di sini. Apa menurutmu kau berhak untuk mengeluarkan dan mengutarakan pendapatmu?" Sean melangkah maju dan memandang remeh Harvey. Gara-gara Harvey, putra kesayangannya dipermalukan di depan banyak orang. Karena itu dia sangat membenci Harvey. "Apakah kau berbicara atas nama Mandy? Apakah kalian sudah sepakat? Meskipun dia setuju, mertuamu pun belum bicara. Apa hakmu untuk bicara di sini? Kau bahkan tidak tahu apa itu kesopanan. Enyahlah!" Sean memelototi Harvey dengan rasa jijik. "Sean, apa yang Harvey katakan benar. Kali ini Mandy tidak boleh pergi." Tiba-tiba, Lillian angkat bicara. "Kau, apa tadi yang kau katakan?" Sean menunjuk ke Lillian.
Dia sangat marah, bahkan jarinya gemetar sekarang karena emosi. Lalu bagaimana dengan kau dan aku, Sean? Kau tidak memberikan penjelasan kepada kami setelah menuduh Mandy yang tidak-tidak. Kau bahkan menyatakan langsung bahwa kau ingin mengeluarkan kami dari keluarga Zimmer. Sekarang kau menyadari bahwa hanya putriku yang bisa menyelamatkan Zimmer. Kau bahkan tidak berniat meminta maaf kepada kami soal itu, tetapi kau malah bersikap angkuh. Apa kau lupa sebab Zimmer menjadi seperti ini sekarang? Itu karena putra kesayanganmu. Lillian nampak sangat marah dan meluapkan segalanya. Dia sudah lama merasa diperlakukan tidak adil. Hari itu, akhirnya dia menemukan kesempatan yang tepat untuk melampiaskan amarahnya selama ini. Harvey menatap Lillian dengan bingung. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Lillian akan berpihak padanya dan mendukungnya. Sean membisu untuk sesaat. Lagi pula, apa yang dikatakan Lillian adalah fakta yang tak terbantahkan. Sebelum Sean bisa melanjutkan, kakek Zimmer berusaha tenang. Dia kemudian berkata, "Lillian, betul Zack yang melakukan kesalahan di sini. Tapi kita adalah keluarga, kita berada di situasi yang sama. Jika Zimmer bangkrut, apakah kau dapat keluar dari sini dengan aman dan sehat? Kau tidak hanya melakukannya untuk kepentingan Zimmer, tapi juga untuk dirimu sendiri. Bukankah normal melakukan sesuatu untuk keluargamu sendiri?" Lillian tetap membatu dan tidak mengatakan apa-apa. Kakek Zimmer melanjutkan, "Sean, minta maaf kepada mereka." Ekspresi wajah Sean berubah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuat keputusan dan menghampiri Lillian. "Kakak ipar, kami memang ceroboh tadi. Kami salah telah menuduh Mandy. Aku akan meminta maaf atas nama keluargaku." Sean adalah kepala keluarga Zimmer dan dia selalu mengambil peran dominan. Dia tidak pernah membungkuk kepada siapapun kepada anggota Zimmer sebelumnya. Pada saat itu, dia merasa sangat rendah karena meminta maaf kepada Lillian. Dia benar-benar dipermalukan. Tapi kakek Zimmer telah berbicara dan memberikannya perintah, dan dia tidak berani menunjukkan rasa keberatan. Kakek Zimmer melihat itu juga dari sampingnya dan berkata, "Lillian, sudah. Mari kita selesaikan. Kami semua bertindak demi Zimmer. Jika Zimmer bangkrut, kau pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tetapi jika kita dapat bekerja sama dengan York Enterprise, maka keluarga kita akan menjadi lebih baik." Bab 64. Lillian mempertimbangkannya sebentar dan dia menyadari bahwa itu cukup masuk akal. Alasan yang disampaikan oleh kakek Zimmer sangat kuat karena jika memang keluarga Zimmer bangkrut, dia tidak akan menikmati kehidupan mapan lagi. Oke. Setelah memikirkan hal itu beberapa saat, Lillian mengangguk dan menyetujui itu. "Tidak bisa!" Akhirnya, Harvey yang berdiri di sampingnya berbicara lagi. Pada saat itu, semua orang dari keluarga Zimmer menatap dengan marah ke arah Harvey, termasuk Lillian. Zimmer telah mendiskusikannya dengan baik. "Kenapa masih saja si pecundang ini membuat masalah? Apakah kau tidak sadar diri?" Lillian berkata dengan murka. "Harvey, pergilah. Bukan hakmu untuk berpendapat. Bu, aku berbicara atas nama Mandy. Aku ingin memperbaiki masalah yang telah dituduhkan kepadanya. Awalnya, dialah yang menandatangani kontrak York Enterprise. Tapi Zimmer sama sekali tidak peduli tentang hal itu dan mereka langsung mengubah penanggung jawabnya. Sekarang seluruh kerjasama hancur dan Zimmer ingin Mandy pergi dan menyelesaikannya sendiri lagi. Apa maksudnya?" Harvey melanjutkan. "Bukankah seharusnya kau memberikannya penjelasan yang tepat? Jangan bilang nanti ketika Mandy pergi dan mendapatkan investasi lagi, kau akan mengubah penanggung jawabnya lagi. Begitu? Lalu Mandy kau anggap apa? Apa kau anggap Mandy hanya pesuruh bagimu? Kau pikir kau siapa, Harvey? Beraninya kau mengoreksi kakek?" Zack akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membalas memarahi Harvey dengan nada tinggi. Namun nyatanya, Zack memang memiliki niat tersebut. Jika Mandy benar-benar mendapatkan kembali investasinya, dia akan menjadi orang yang akan bertanggung jawab lagi karena kakek Zimmer selalu memujanya. Lillian nampak berpikir. Benar juga, dia bahkan tidak terpikirkan hal itu sebelumnya. "Harvey, sebaiknya kau pergi sekarang. Atau jangan salahkan jika kami bersikap kasar kepadamu," ucap Sean dengan tegas. Tapi sebenarnya dia sangat ketakutan karena Harvey tahu niatnya. Harvey tidak ingin mempermasalahkan mereka. Dia hanya menatap kakek Zimmer dan berkata, "Kakek, kau harus yakin pada satu hal.
Lihatlah situasinya saat ini, apa menurutmu ada yang mampu dan memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan selain Mandy? Sang kakek menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berkata, itu benar. Lalu kenapa? Mandy adalah salah satu dari Zimmer. Dia juga mewakili kepentingan para Zimmer. Selain itu, semua yang dia miliki atau yang dia gunakan adalah milik Zimmer. Padahal kau hanya menumpang. Di saat masa kritis sekarang ini, memangnya kenapa jika Mandy yang bertindak atas nama Zimmer? Tentu bukan masalah jika Mandy harus bertindak demi keluarga ini. Tapi kau perlu memahami bahwa setiap orang membutuhkan alasan yang masuk akal jika mereka diminta untuk melakukan sesuatu. Harvey berkata dengan tenang. Apa gunanya hanya memakai orang biasa saja sebagai perwakilan dari Zimmer yang pergi ke York Enterprise untuk bernegosiasi? Jika ketua Zimmer sendiri yang pergi ke sana secara langsung untuk meminta maaf kepada mereka dengan benar, mungkin York Enterprise akan berpikir bahwa Zimmer cukup tulus melakukan itu. Kau! Kakek Zimmer terkejut. Kenapa Harvey bisa begitu berani dan mengatakan sesuatu seperti itu? Dia orang yang tidak kenal takut. Tentu saja, jika kakek Zimmer terlalu tinggi untuk turun tangan menangani masalah ini, CEO juga sudah cukup. Bagaimanapun, seseorang yang menjabat posisi tinggi di perusahaan harus mewakili Zimmer. Harvey tersenyum bahagia. Berhenti berhayal! Sean berdiri memarahi Harvey. Sean adalah CEO Zimmer dan sepertinya Harvey sedang menyindir Sean. Diam! Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menatap Lillian dan berkata, Lillian, aku yakin orang yang tidak berguna ini tidak bisa mengatakan hal-hal seperti ini. Apakah ini idemu? Awalnya, Lillian ingin menentang itu. Namun ketika dia memikirkan tentang jabatannya sebagai CEO Zimmer, dia memaksakan senyum dan berkata, Kakek, aku hanya mempertimbangkan kesejahteraan Zimmer. Jika kau ingin Mandy di posisi itu, perintahkan saja dia mengambil kembali surat kontraknya. Jika dia berhasil, dia akan menjadi CEO kita selanjutnya. Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan dengan cepat tanpa basa-basi. Terima kasih, Kakek Zimmer. Harvey tersenyum bahagia dan puas. Di ruang tamu rumah Mandy, Lillian memandangi Harvey. Setelah beberapa saat, dia berkata, Harvey, mengakulah, siapa yang menyuruhmu berpendapat begitu di depan keluarga Zimmer? Mandy pun memandang suaminya dengan curiga. Dari apa yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya dia bertindak bersikeras dan teguh pada pendiriannya. Bu, menurutku tidak mudah bagi Mandy untuk mendapatkan investasi itu. Tapi jasa dan upayanya telah direnggut oleh Zack. Menurutku itu tidak adil bagi Mandy, jadi aku bertindak atas namanya. Apa itu salah? Harvey menjawab lembut. Lillian mengerutkan kening. Kalaupun kami mau memperjuangkan sesuatu, kami bisa melakukannya sendiri. Apa hakmu bicara seperti itu? Yang lain mungkin berpikir bahwa aku tidak mengajari dan mendidikmu dengan baik. Dengar, jangan lakukan itu lagi nanti. Atau aku robek mulutmu. Harvey tersenyum tipis. Dia tidak peduli tentang itu. Dia sudah terbiasa selama 3 tahun ini selalu dianggap remeh oleh anggota keluarga Zimmer. Namun, Mandy berkata dengan lembut. Bu, Harvey melakukan hal yang benar tadi. Jika kita pergi ke York Enterprise untuk mendapatkan kembali investasi itu tanpa alasan yang jelas dan Zack mengklaim penghargaan atas usaha kita, kita pasti akan sangat marah. Sekarang, aku akan menjadi CEO Zimmer asalkan aku bisa mendapatkan kembali investasinya. Bukankah itu hal bagus, bukan? Mandy tidak bodoh. Dia mengerti bahwa jika dia tidak mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan hak berbicara di Zimmer, keluarga mereka mungkin benar-benar akan dikeluarkan dari Zimmer di masa depan. Lillian tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, Aku tidak bisa apa-apa lagi jika kau sudah bilang begitu. Mandy, ayahmu sedang berbisnis di luar negeri. Dia tidak akan pulang untuk beberapa lama. Kita perlu bertindak hati-hati pada keluarga Zimmer. Hal yang sama akan selalu terjadi dan bisa saja terulang dalam keluarga besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka mungkin akan dicemooh atau disakiti oleh anggota keluarga mereka sendiri.